Salam pemirsa, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Bagaimana kita dapat belajar bersama untuk mengerti bagaimana hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan bisa melewatinya sebagai mana contoh Nyonya Ellen G. White yang sudah menjalaninya. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, pemikul beban besar kita. Bagaimana Yesus mau menjadi orang yang mau berkorban untuk kehidupan kita, maka kita juga harus bisa menjadi orang yang belajar untuk berkorban kepada setiap umat manusia yang ada. Dikatakan di sini bahwa Dia sebagai pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Dia sudah memberikan semuanya, jangan kita hanya menerima, tetapi marilah kita bagikan untuk sama-sama kita mendapatkan berkat. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Pelepas yang Diharapkan. Ayat intinya terambil dari Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika Juru Selamat memulai pelayanannya, konsep populer dari Mesias dan pekerjaannya seakan sama sekali tak layak membuat orang menerimanya. Roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi dan kegiatan upacara, dan nubuatan-nubuatan ditafsirkan dengan hati yang sombong dan cinta dunia. Orang Yahudi mencari seorang yang datang bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa, tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa Yehuda. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dahulu, memanggil mereka untuk bertobat. Dengan sia-sia dia di Sungai Yordan menunjuk Yesus sebagai anak domba Tuhan yang mengangkat dosa dunia ini. Tuhan berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya tentang penderitaan Juru Selamat itu, tetapi mereka tidak mau untuk mendengar. Pelajaran kita memberitakan bahwa pelepas yang diharapkan. Kita semua pasti ingin dalam mengalami sesuatu, kita ingin untuk memiliki pelepas di situ, atau kita mau untuk dibebaskan. Bagaimana kehidupan kita yang sekarang beralam dosa, maka pelepas kita adalah Tuhan itu sendiri yang akan membawa kita untuk bisa keluar dari belenggu-belenggu dosa. Jadi kita di sini dikatakan bahwa pelepas yang kita harapkan adalah Tuhan itu sendiri yang membawa kita kepada suatu kemenangan kekal itu. Jadi di sini juga dikatakan bahwa apabila orang-orang benar berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari setiap kesesakan. Jadi jangan kita menggunakan ayat ini hanya untuk mengambil satu kalimat saja sebagai contohnya sebagai kesesakan. Pada saat kita sudah tidak mengalami sesuatu, kita sudah datang kepada Tuhan, kita meminta untuk Dia membantu kita. Tetapi pada saat kita senang, kita melupakan Dia. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang benar berseru, maka Tuhan akan mendengar. Yang artinya adalah dia harus melakukan seruan itu setiap hari. Mau itu dalam kesesakan maupun itu tidak dalam kesesakan, harus terus berseru kepada Tuhan untuk meminta Dia selalu memberikan berkat kepada kita. Jadi ketika Juru Selamat memulai pelayanannya, konsep populer dari Mesias dan pekerjaannya seakan sama sekali tak layak membuat orang menerimanya. Jadi pada saat kita membaca kalimat ini, kita juga berpikir pada saat kita ingin untuk memilih berjalan bersama dengan Tuhan, maka pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasa pekerjaannya di awal adalah pekerjaan yang biasa saja, pekerjaan yang tidak besar, tetapi mau nggak kita untuk melayaninya terus-menerus. Kita diajak bagaimana pekerjaan itu tidak layak, tetapi kita harus bisa untuk setia melakukan pekerjaan itu. Inilah yang Tuhan jalani dalam kehidupannya. Seakan sama sekali tidak layak, tetapi dia terus menjalaninya. Sehingga roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi dan kegiatan upacara. Nubuatan-nubuatan ditafsirkan dengan hati yang sombong dan cinta dunia. Karena kita memiliki keinginan sehingga membuat pekerjaan itu tidak layak. Karena kita rasa pekerjaan ini sangat kecil, sehingga kita tidak mau untuk melakukan pekerjaan ini. Tetapi kita mau pekerjaan yang lebih besar. Tetapi sebenarnya Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan bisa untuk menghadapi perkara yang paling besar. Jadi pekerjaan yang kelihatan tidak layak, kita harus setia untuk melakukannya. Maka Tuhan akan melayakkan pekerjaan itu menjadi sebuah talenta kita. Orang Yahudi mencari yang datang bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa, tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa dari suku Yehuda.
Jadi kalau kita melihat pelajaran ini, yang mereka inginkan atau orang Yahudi inginkan adalah seorang pangeran yang bisa memimpin mereka dengan keagungan singanya. Tetapi sebenarnya yang datang adalah seorang yang membawa mereka untuk keluar dari dosa itu atau menjadi penyelamat bagi mereka. Tetapi apakah ini mereka terima? Sebenarnya mereka tidak terima juga. Mereka lebih memilih untuk mereka bisa dipimpin dengan pangeran besar yang memiliki keagungan singanya itu, atau membuat mereka untuk menjadi bangsa yang dipandang adalah bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat dalam berperang. Tetapi Tuhan datang untuk sebagai seorang yang menyelamatkan akan kehidupan dosa ini. Jadi kita seringkali berpikir bahwa kehidupan kita harus memilih sesuatu yang menjadi yang terlihat, tanpa memilih sesuatu yang sebagaimana akan menjadi sesuatu hal yang benar, tetapi kita tidak mau untuk melakukannya. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dahulu memanggil mereka untuk bertobat. Jadi Yohanes Pembaptis sudah melakukan pekerjaannya. Sejauh ini dia sudah melakukan pekerjaannya. Tetapi dia juga meneliti akan nabi-nabi zaman dahulu. Sehingga pada saat dia meneliti, dia mungkin berpikir bahwa mereka akan bisa bertobat. Sehingga dia memanggil semuanya untuk datang dan melihat keajaiban Tuhan itu untuk bertobat. Tetapi yang sebaliknya adalah di sini dikatakan bahwa dengan sia-sia dia di sungai Yordan menunjuk Yesus sebagai anak domba Tuhan yang mengangkat dosa dunia ini. Dengan sia-sia Tuhan datang untuk menjadi contoh pertobatan itu kepada mereka. Mereka malah memilih bahwa ini bukan yang kami inginkan. Ini adalah hal yang kami tidak sukai. Yang kami sukai adalah pangeran yang besar yang datang untuk dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang agung seperti kekuatan singa itu. Jadi sesuatu hal yang kita inginkan seringkali sesuai dengan apa yang kita mau. Inilah yang menjadi pilihan kita terutama. Tetapi bagaimana kita memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi suatu hal yang sempurna yang akan kita dapat belajar. Tuhan berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya tentang penderitaan juru selamat, tetapi mereka tidak mau untuk mendengar. Inilah semua umat manusia. Mereka sedang diberitahukan bahwa penderitaan juru selamat ini adalah penderitaan yang sangat pedih, di mana dia sedang mengarahkan kita untuk belajar tentang nubuatan itu. Tetapi kita mengeraskan hati kita. Kita tidak mau mendengar sebagaimana orang Yahudi tidak mau mendengar. Sekiranya para guru dan pemimpin di Israel merah kepada kasih karunia-Nya yang mengubah. Yesus telah membuat mereka para dutanya di antara manusia. Di Yudea pertama kali kedatangan kerajaan itu telah diumumkan dan panggilan supaya bertobat telah diberikan. Dengan tindakan mengusir orang-orang yang menajiskan bait suci di Yerusalem, Yesus telah mengumumkan dirinya sebagai Mesias, orang yang akan membersihkan jiwa kecemaran dosa dan membuat umatnya sebuah bait suci kepada Tuhan. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau merendahkan diri mereka untuk menerima guru yang sederhana dari Nazaret itu. Pada kunjungannya yang kedua ke Yerusalem, dia didakwa di hadapan Sanhedrin, dan karena takut terhadap orang-orang sajalah yang mencegah orang-orang terkemuka ini mengambil nyawanya. Kemudian setelah meninggalkan Yudea, ia memulai pelayanannya di Galilea. Baik, inilah pelajaran yang terus Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat belajar bahwa sebenarnya orang yang paling dekat, orang yang mengerti akan kebenaran Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa guru-guru dan pemimpin Israel menyerah kepada kasih karunia itu. Tuhan sudah memberikan mereka kasih karunia, tetapi mereka tidak mau untuk menerima kasih karunia itu, sehingga mereka mengubahnya untuk menjadi hal yang biasa saja. Yesus telah membuat mereka para duta di dunia antara manusia. Jadi Tuhan sudah menjadikan Israel sebagai contoh untuk kita belajar, contoh untuk kita ambil di sana. Tetapi malah mereka mengubah semuanya menjadi hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa di Yudea pertama kali ia datang di kerajaan, telah diumumkan bahwa dialah yang akan memberikan pertobatan itu. Tuhanlah yang memberikan pertobatan itu kepada semua orang. Tetapi semuanya tidak mau menerima karena tidak mau untuk merendahkan diri mereka. Sehingga mereka menolak bahwa tidak, ini bukan Mesias yang kami tunggu-tunggu. Tetapi sebenarnya ini adalah Mesias yang datang untuk kehidupan kita masing-masing. Tetapi seringkali kita memilih bahwa ini bukan, ini adalah pilihan lain. Pilihan saya adalah yang berbeda. Dengan tindakan mengusir orang-orang yang menajiskan bait suci di Yerusalem, Yesus telah mengumumkan dirinya sebagai seorang Mesias,
orang yang membersihkan jiwa dari kecemaran dosa dan membuat umatnya sebuah bait suci kepada Tuhan. Baik, pada saat Tuhan datang, dia melakukan satu tindakan untuk mengatakan bahwa dialah Mesias, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada di dalam bait suci yang sedang berjual beli di sana. Dia mengatakan bahwa dialah Mesias, dialah yang akan mengangkat setiap dosa dan membuat kita untuk menjadi bertobat. Tetapi kita memilih untuk tidak mengikutinya. Kita tidak mau untuk mendengar apa yang dia sudah katakan itu. Padahal sebenarnya adalah pada saat kita merendahkan diri, kita bisa untuk mengerti apa yang dia sudah katakan itu. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau merendahkan diri mereka untuk menerima guru yang sederhana dari Nazaret itu. Pada kunjungannya yang kedua kali ke Yerusalem, dia didakwa di hadapan Sanhedrin, dan karena takut terhadap orang-orang sejala yang mencegah akan terkemuka ini, mengambil nyawanya. Kemudian dia meninggalkan Yudea, ia memulai pelayanannya di Galilea. Jadi karena kerendahan hati kita tidak ada pada saat kita ingin untuk menerima Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan tempatnya, yaitu bait suci dalam hati kita. Tuhan akan keluar untuk meninggalkannya karena kita sudah menyakiti akan hatinya, menyakiti akan kehadirannya untuk kehidupan kita. Seringkali ini yang kita lakukan setiap hari. Kita berpikir bahwa dengan apa yang kita sudah ketahui itu ada kesalahan, tetap kita melakukan. Inilah contoh bahwa kita menolak akan kehadirannya. Pekerjaannya di sana telah dilanjutkan beberapa bulan sebelum khotbah di atas bukit diberikan. Pekabaran yang dia sampaikan di seluruh negeri ini, kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Telah menawan perhatian segala golongan dan masih terus membesarkannya lah pengharapan ambisi mereka. Popularitas guru baru itu telah meluas bahkan melampaui Palestina, dan tanpa memperdulikan perasaan para pejabat tinggi, serta tersebar luas perasaan akan adanya kemungkinan bahwa inilah pelempas yang kita harapkan itu. Khotbah di atas bukit halaman 10 dan halaman 11. Apakah saya merindukan hari itu ketika Yesus akan membebaskan saya dari keberadaan dosa? Baik, di akhir pelajaran kita mengatakan bahwa pekerjaannya dia melanjutkan beberapa bulan sebelum khotbah di atas bukit. Dia terus mengabarkan bahwa kerajaannya itu sudah dekat, marilah kita berbalik untuk bertobat. Itulah ajakan yang Tuhan berikan. Kenapa kita dikatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat? Supaya setiap orang yang rindu untuk masuk ke surga, untuk masuk kepada tempat yang sudah Tuhan sediakan itu, maka mereka boleh berbalik dan bertobat. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Bagaimana untuk kita dapat menerima panggilan itu. Telah menawan perhatian segala golongan dan masih terus membesarkannya lah pengharapan ambisi mereka. Popularitas guru baru itu telah meluas melampaui Palestina, dan tanpa memperdulikan perasaan pejabat tinggi, sudah sebar luas perasaan akan adanya kemungkinan bahwa pelepas yang diharapkan itu. Jadi mungkin selama ini pelajaran-pelajaran yang sudah sampaikan tentang kerajaan surga sudah dekat ini sudah terdengar di semua golongan, sehingga Tuhan tidak berpikir lagi menggunakan perasaannya tentang pejabat tinggi itu, tetapi dia terus memberikan kebenaran itu supaya semua orang dapat mendengar, semua orang dapat memilih bahwa pelepas yang diharapkan itu adalah Tuhan itu sendiri yang akan membawa kita keluar dari setiap belenggu-belenggu dosa yang kita miliki. Jadi apapun yang kita harapkan, kita harus sandarkan kepada Tuhan, maka dia akan membuat harapan kita menjadi hal yang terbukti, hal yang jadi mungkin di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita berharap kepada Tuhan, karena dialah yang akan memberikan kita jawaban yang pastinya. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.